Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan Sistem Pengendalian Manajemen bersama saya, Rosana Eri Puspita. Dan seperti biasa, kita akan menggunakan buku Robert Anthony dan VJ Govindarajan, seperti itu, terbitan dari McGraw-Hill, untuk perkuliahan kita ke depan. Dan ini adalah pertemuan kedua kita, karena pertemuan pertama kemarin kita perkenalan, kontrak belajar, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian manajemen control system atau mata kuliah ini gitu ya, mata kuliah SPM ini biasanya itu disebut juga manajemen control system. Jadi nanti kalau misalnya Bu Rosana membicarakan tentang manajemen control system karena itu adalah bahasa yang lazimnya seperti itu ya. Nah, itu adalah SPM ini gitu ya. Kontrol itu sama dengan pengendalian. Jadi nanti kalau misalnya ada kata-kata kontrol dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah pengendalian gitu ya. Oke, kita mulai perkuliahan kita. Kita mulai dengan sistem pengendalian manajemen itu apa sih kayak gitu ya. Kita belajar apa sih? Nah, itu adalah pertanyaan pertama ketika kita memulai suatu pembelajaran. Ini tuh ngomongin tentang apa kayak gitu. Jadi sistem pengendalian manajemen itu adalah sebuah pengetahuan, terus insight atau hikmah kayak gitu ya. Bahasa Indonesianya mungkin hikmah gitu kali ya. Dan skill analisis yang berkaitan dengan bagaimana seorang senior eksekutif itu mendesain dan mengimplementasikan ongoing management system. Jadi manajemen sistem yang sedang berjalan, yang sedang ongoing kayak gitu ya, yang digunakan untuk merencanakan dan mengontrol kinerja perusahaan. Intinya ini adalah sebuah, nanti kita belajar ya untuk memahami pengetahuannya itu seperti apa, terus hikmahnya itu seperti apa, dan ini juga untuk mengasah skill analisis kita suatu saat nanti gitu ya, kalau menjadi senior eksekutif itu tuh kalau mendesain atau mengimplementasikan sebuah manajemen sistem itu kayak gimana sih gitu. Dan ini sistem manajemen yang sedang berjalan. Kalau misalnya kemarin ada perencanaan strategis, perencanaan gitu ya, dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Tapi kalau sistem pengendalian manajemen itu adalah sedang ongoing, sedang dilakukan. Bagaimana kita mengontrolnya kayak gitu. Kira-kira ilmunya itu tentang itu gitu ya di sistem pengendalian manajemen ini. Berikutnya adalah tentang elemen-elemen dalam sistem pengendalian manajemen. Ada 7 di sini elemen-elemen apa yang kita pelajari gitu ya dalam sistem pengendalian manajemen gitulah kira-kira istilahnya gitu kan. Ada belajar apa aja sih kita di sini gitu kan. Yang pertama adalah belajar tentang perencanaan strategis. Ini penting banget, nanti kita akan bahas juga dan kayaknya ngomongin tentang perencanaan strategis ini itu pembahasannya panjang karena kan ada mata kuliahnya sendiri kan ya. Kalau di manajemen nggak tahu kalau di prodi kalian, tapi kalau di manajemen kayak gitu ya, itu ada satu mata kuliah tersendiri yang membicarakan tentang manajemen strategis gitu ya, tentang strategi-strategi itu tuh seperti apa sih dalam manajemen gitu, dan banyak sekali strategi-strateginya gitu ya. Yang kedua tentang budgeting. Ini ada juga satu mata kuliah tersendiri tentang penganggaran. Bu Rosana pernah ngajar ini di prodi dulu dapetnya itu di prodi PS. Bu Rosana kurang paham ya apakah di prodi kalian juga dapet gitu ya. Tapi seharusnya emang dapet sih. Ini adalah materi penganggaran. Jadi dianggarkan dan kita di situ dilatih untuk memprediksi ke depannya juga gitu ya. Forecasting istilahnya kayak itu meramalkan kebutuhan kita ke depannya seberapa banyak dan lain sebagainya. Ini ada mata kuliahnya sendiri dan di sini juga akan mempelajari tentang hal itu gitu ya. Meskipun nggak sedalam materi tentang budgeting itu sendiri gitu tentunya. Terus kemudian juga belajar tentang alokasi sumber daya gitu ya. Sumber daya itu entah itu manusia, entah itu keuangan, dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga dibahas di sistem pengendalian manajemen. Ini juga ada mata kuliahnya sendiri kan ya, manajemen sumber daya kayak gitu. Terus kemudian ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja apa ya, performance measurement kayak gitu-gitu. Nah, pengukuran kinerja ini macam-macam kinerja yang diukur. Ada kinerja keuangan, ada kinerja
manusia gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kinerja-kinerja yang dihitung, diukur. Nah, ini adalah merupakan elemen dari sistem pengendalian manajemen gitu ya. Jadi mengukur kinerja itu salah satu elemen dari sistem pengendalian manajemen. Terus ada evaluasi dan reward. Dievaluasi itu seperti apa? Kalau bagus dikasih rewardnya seberapa besar kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan elemen dari sistem pengendalian manajemen. Berikutnya, yang keenam, itu adalah alokasi pusat tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab misalnya, tanggung jawab tentang keuntungan itu ada di divisi apa aja, kayak gitu ya. Bukan cuma penjualan gitu ya, tapi divisi yang lain itu juga mereka bertanggung jawab bagaimana menciptakan keuntungan gitu ya, profit centernya di mana. Begitu juga dengan tanggung jawab apa, dan lain sebagainya. Itu ada di mana aja. Nah, ini dibahas di sistem pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah ngomongin tentang transfer pricing. Ini tuh memutuskan harga pas untuk semua divisi gitu ya. Jadi untuk divisi ini itu seberapa besar, divisi ini seberapa besar, divisi ini seberapa besar, dan ini nanti juga akan kita bahas gitu. Oke, jadi kira-kira di sistem pengendalian manajemen kita akan belajar tentang hal-hal ini yang sebenarnya adalah ada mata kuliahnya tersendiri gitu ya, satu persatu. Hampir beberapa ada mata kuliahnya, tapi ada beberapa juga yang enggak. Nah, kita akan belajar tentang ini. Konsep dasar yang pertama yang akan kita pelajari adalah kontrol atau pengendalian. Jadi setiap elemen dari sistem pengendalian itu harus memuat ini nih, ada 4. Yang pertama itu adalah detektor atau sensor, yang kedua asesor, yang ketiga efektor, dan yang keempat gitu ya, itu adalah jaringan komunikasi. Jadi setiap pengendalian itu tuh harus memuat ini gitu ya, setiap kontrol. Apa itu? Yang pertama itu detektor atau sensor. Itu adalah informasi tentang apa yang terjadi. Misalnya Anda itu adalah seorang manajer gitu ya, senior eksekutif kayak gitu ya di sebuah perusahaan gitu ya. Taruhlah apa ya, Kacang Garuda kayak gitu ya, atau apalah kayak gitu, Unilever gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, detektor atau sensor ini adalah informasi tentang apa yang terjadi. Jadi Anda itu harus tahu tentang informasi apa yang sedang terjadi. Anda harus punya detektornya atau Anda harus punya sensornya dan Anda harus tahu itu kayak gitu ya. Yang kedua, itu adalah perbandingan dengan standarnya. Nah, yang paling penting itu adalah ini, asesor ini gitu ya. Karena kita itu harus membandingkan dengan standarnya. Misalnya, apa yang terjadi gitu kan tadi di detektor. Oh, ternyata penjualannya itu 2.500 ton kayak gitu ya. Terus kemudian di asesornya kita mengakses kayak gitu kan. Itu tuh standarnya itu tuh terjual 3.000, ternyata cuma terjual 2.500. Jadi proses perbandingan ini gitu ya, targetnya berapa, kita terjual berapa. Tanpa perbandingan ini kita tidak bisa mengetahui apakah penjualan kita baik ataupun buruk kayak gitu. Itu kalau misalnya di marketing ya. Misalnya ada di divisi yang lain, misalnya sumber daya manusia kayak gitu ya. Pengeluaran untuk menggaji karyawan itu misalnya 4 miliar kayak gitu ya. Standarnya berapa? Standarnya 5 miliar. Oh, berarti kita menghemat 1 miliar. Itu bagus kayak gitu ya. Untuk perusahaan itu tentunya. Nah, tanpa standar ini, kalau kita nggak membandingkan, kita nggak tahu bagus atau enggaknya, gitu ya. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita investasikan di perusahaan itu, gitu. Jadi, asesor ini adalah membuat kita menjadi tahu apakah performanya, kayak gitu ya, di setiap divisi itu baik atau buruk gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah efektor. Efektor itu perubahan perilaku jika dibutuhkan kayak gitu ya, efeknya gitu ya. Kalau misalnya nih apa namanya, penjualan 2.500 kan ya tadi di divisi marketing, padahal harusnya 3.000 ton kayak gitu ya, berarti kurang 500 ton.
apa yang harus berubah gitu ya, perilaku seperti apa yang harus berubah kayak gitu. Nah itu terus kemudian disusun, oh ternyata lagi ongoing kan ini, ternyata penjualannya lagi nggak bagus nih, apa yang harus dilakukan, perilaku apa yang harus diubah kayak gitu ya. Oh ternyata kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, tenaga marketing harusnya kayak gini, harusnya mungkin sarana pengiklannya harus seperti ini, jalur distribusinya harusnya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah ini adalah efektor kayak gitu. Dan yang terakhir gitu ya, itu jaringan komunikasi. Ini adalah perangkat untuk transmit gitu ya, informasi. Transmit itu apa ya? Transfer kayak gitu ya. Apa sih? Dari satu ke tempat yang lain kayak gitu, informasi gitu kan. Dari detektor ke asesor atau dari detektor ke efektor kayak gitu. Jadi misalnya ada informasi tentang penjualan kita 2.500 kayak gitu ya, padahal targetnya 3.000 kayak gitu. Nah, bagaimana kita menyampaikannya ke efektor kayak gitu ya? Berarti kita harus ngapain dan lain sebagainya. Nah, itu namanya kita dibutuhkan jaringan komunikasi kayak gitu, karena yang mengontrol ini kayak gitu ya, itu perlu bagaimana mentransmit informasi tersebut baik ke atas gitu ya, ke pimpinan yang lebih atas ataupun ke bawah gitu ya, tenaga marketing harusnya seperti apa kalau itu misalnya lagi ngomongin tentang marketing kayak gitu. Jadi ada empat konsep, ada 4 elemen yang harus ada dalam sebuah kontrol atau dalam sebuah pengendalian kayak gitu. Berikutnya adalah tentang konsep dasar yang kedua, itu adalah tentang manajemen. Di sini perusahaan ingin memaparkan tentang perbedaan proses sistem pengendalian dengan simple process ya, atau dengan proses yang simple gitu ya. Yang pertama, kalau dalam sistem pengendalian kayak gitu ya, itu standarnya tidak bisa menyesuaikan. Jadi standarnya itu tuh baku. Kayak tadi misalnya di pemasaran kayak gitu ya. Setelah dihitung, maka kita akan mencapai untung kalau penjualan kita itu lebih dari 3.000, misalnya seperti itu. Maka kalau kurang dari 2.500, maka ya itu kurang kayak gitu. Jadi itu belum untung kayak gitu. Jadi angka 3.000 itu tidak bisa menyesuaikan. Ya udah deh 2.500 aja kayak gitu, karena kayaknya targetnya bisanya 2.500 deh kayak gitu. Enggak bisa kayak gitu. Jadi itu adalah secara perhitungan itu tuh 3.000 gitu. Jadi targetnya itu harus 3.000 yang terjual gitu ya. Jadi standarnya tidak bisa menyesuaikan. Itu adalah konsep dasar dari manajemen yang membedakannya dengan simple process gitu ya, yang pertama. Yang kedua, pengendalian manajemen itu tidak otomatis gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung ada. Itu tuh melalui proses pemikiran, perhitungan, dan lain sebagainya. Melalui pertimbangan-pertimbangan. Ada performance index-nya. Dikatakan bagus kalau kayak gini, dikatakan enggak kalau kayak gini, dan lain sebagainya. Jadi itu tidak otomatis, oh ini bagus kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak otomatis. Berikutnya, yang ketiga, konsep dasarnya dalam manajemen di sistem pengendalian adalah pengendalian manajemen itu membutuhkan koordinasi antar individu. Jadi nggak bisa yang namanya nggak koordinasi, ditentukan oleh satu pihak aja kayak gitu, ditentukan oleh divisi marketing aja. Nggak bisa kayak gitu. Harus ditentukan juga oleh divisi produksi gitu ya. Seberapa besar dia mengeluarkan atau menginvestasikan alokasi sumber dayanya, terus divisi lain gitu ya, divisi finance, divisi yang lainnya juga gitu. Jadi harus koordinasi antar individu, nggak bisa kita menyusun sistem pengendalian itu tuh sendirian kayak gitu. Jadi harus bersama-sama dengan divisi-divisi yang lain, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Intinya kayak gitu. Terus yang keempat, koneksi dari bagian kebutuhan aksi itu harus sesuai permintaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, ini sebenarnya hampir di semua pembahasan tentang ekonomi, apapun gitu ya yang akan kita lakukan, itu kan memang harus disesuaikan dengan permintaan. Ada nggak permintaan kayak gitu? Jadi ini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jangan sampai kita menyusun target, kita menyusun sebuah produk, dan lain sebagainya, tapi memang itu tuh sebenarnya nggak sesuai dengan permintaan. Itu jangan sampai kayak gitu, kan? Yang kelima,
kebanyakan dari pengendalian manajemen adalah self control. Jadi setiap divisi itu juga harus memiliki kontrol-kontrol sendiri gitu ya, self control. Marketing itu mempunyai divisi marketing gitu ya, itu mempunyai sistem kontrol. Terus kemudian divisi operasional dia harus mempunyai self control. Sumber daya manusia bagian HRD gitu ya, dia juga harus mempunyai self control. Itu semua divisi harus mempunyai self control. Itu adalah konsep dasar dari manajemen. Berikutnya, kita belajar tentang konsep dasar yang ketiga, yaitu tentang sistem, gitu ya. Tadi yang pertama pengendalian, terus yang kedua manajemen, dan sekarang kita belajar tentang sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu adalah ketentuan yang biasanya adalah sebuah repetisi yang memuat aktivitas atau kumpulan aktivitas. Jadi aktivitasnya apa aja, kayak gitu. Gitu ya, aktivitas-aktivitasnya apa aja. Dan di sini ada sebuah kayak ungkapan gitu di sebuah bukunya yang dicetak miring kayak gitu, dan ini Bu Rosana cantumkan juga di sini. Jadi jika sebuah sistem itu dipastikan semua berjalan baik dan di semua situasi, maka tidak dibutuhkan manusia untuk jadi manajer. Jadi itulah kenapa pentingnya tetap ada manusia gitu ya, meskipun semuanya sudah tersistem kayak gitu ya, sudah computerized kayak gitu, tetap harus ada manusia juga untuk menjadi otak pengendalian dalam manajemen ini. Meskipun semuanya udah bisa computerized kayak gitu ya, tapi tetap harus ada orang di situ karena apa namanya kadang gitu ya, sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan rencana atau tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Jadi dibutuhkan manusia untuk menjadi manajer. Berikutnya, kita akan berbincang gitu ya, atau mendiskusikan tentang batasan dalam sistem pengendalian atau boundaries, atau sebatas apa sih cakupan pembahasan tentang materi ini gitu ya, tentang sistem pengendalian manajemen itu batasannya itu sampai mana sih gitu ya. Nah, ini dijabarkan dalam sebuah apa ya istilahnya, sebuah gambar kayak gitu ya. Ini Bu Rosana salin dari buku acuan kita. Jadi ini ada aktivitas dan ada nature of end product gitu ya, atau produknya itu dalam bentuk apa kayak gitu. Nah, ini ada 3 aktivitas dalam sistem pengendalian. Yang pertama adalah strategi formulation atau memformulasikan atau apa ya, memformulasikan, menyusun ya itu ya, atau ya memformulasikan sebuah strategi gitu ya. Jadi memformulasikan strategi itu adalah bagian dari aktivitas sistem pengendalian. Terus kemudian manajemen kontrol atau sistem pengendalian gitu ya, terus dikontrol kayak gitu. Terus habis ini setelah itu ada task control gitu ya, atau kontrol terhadap pekerjaan-pekerjaannya itu tuh seperti apa. Nah, di strategi formulation itu nanti ada disusunlah goals, goals itu tujuan gitu ya, terus strateginya itu seperti apa, dan juga policy-policy-nya gitu ya, atau kebijakan-kebijakannya itu seperti apa. Nah, ini nanti juga yang akan dijadikan sebagai kayak semisal apa namanya tadi yang dibandingkan atau standarnya untuk membandingkan gitu ya. Tadi kayak misalnya penjualan 2.500 kayak gitu ya. Nah, penjualan 3.000 itu adalah goals-nya, tujuannya. Nah, nanti ini akan dibandingkan dengan apa ketercapaiannya di perusahaan itu. Nah, ini adalah strategi formulation. Masuk dalam strategi formulation. Menentukan apa ya, titik poinnya gitu yang nanti untuk dibandingkan. Kayak gitu. Nah, itu ada bagian dari aktivitas yang pertama. Berikutnya, itu adalah manajemen kontrol. Manajemen kontrol itu adalah implementasi dari strategi. Tadi kan goals-nya itu kan terjual 3.000, ya udah diimplementasikan dengan cara apa? Nah, itu dilihat dengan cara ini dapatnya berapa penjualannya, oh berapa ton gitu ya, ini berapa kayak gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian bagian yang ketiga itu adalah task control atau kontrol dari pekerjaan-pekerjaannya atau pengendalian pekerjaan-pekerjaannya. Nah, ini dilihat seberapa kinerja efektif dan efisien dari pekerjaan setiap individu kayak gitu ya. Dia itu udah sesuai target atau belum gitu ya. Di bagian pemasaran udah sesuai target atau belum. Di bagian periklanan sudah sesuai target atau belum dan lain sebagainya. Itu diukur gitu ya. Masing-masing individunya itu tuh diukur seperti apa. Nah, ini adalah batasan dalam sistem pengendalian yang dijabarkan dalam satu buah gambar.
Berikutnya kita akan membahas mengenai dampak sistem pengendalian dengan menggunakan internet. Yang pertama itu adalah aksesnya lebih mudah. Dengan menggunakan web, dengan menggunakan sistem IT, kita bisa mengendalikan sesuatu tentunya dengan lebih mudah dan kita bisa mengirim pesan, kita bisa mengontrol dan lain sebagainya dengan secara tersistem kayak gitu ya. Terus kemudian karena tadi gitu ya, salah satu dalam manajemen kontrol sistem ini atau sistem pengendalian manajemen ini adalah tentang komunikasi, maka kalau kita menggunakan internet dalam sistem pengendalian, maka kita bisa komunikasi multi target gitu ya. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan kayak gitu ya, itu akan secara langsung gitu ya, secara offline itu akan susah komunikasi dengan banyak target, tapi kalau dengan internet gitu ya, itu memungkinkan kita bisa mengendalikan banyak orang gitu ya dengan internet ini gitu ya, dengan banyak orang kan kita bisa lebih mengontrol misalnya konsumen gitu aja ya. Itu kita bisa mengontrol lebih banyak target, lebih banyak segmentasi pasar, lebih banyak ya intinya jutaan orang itu kita bisa lihat kayak gitu ya. Terus yang ketiga komunikasi lebih murah. Iyalah ya dengan internet kan semuanya jadi lebih murah gitu. Kita nggak perlu datang ke suatu tempat, kita nggak perlu survei yang ribet-ribet dan lain sebagainya gitu ya. Itu tentunya jadi lebih murah. Nah, terus berikutnya adalah kemampuan display foto dan bentuk dokumen lain, tentunya itu jadi lebih mudah gitu ya. Dengan internet, apalagi sekarang semuanya ada di genggaman kita gitu ya. Kita buka laptop, kita buka HP, semuanya ada di situ gitu. Dan yang terakhir itu adalah menggeser power dan kontrol ke individual. Jadi dengan internet kayak gitu ya, itu adanya web kayak gitu ya. Sekarang kan ngomongnya kan istilahnya virtual leaking gitu ya. Virtual itu menjadi raja. Jadi konsumen itu juga bisa mengontrol web gitu ya dengan 24 jam dengan nyaman gitu ya. Misalnya kita seorang manajer kita juga bisa mengontrol dengan nyaman 24 jam. Jadi kayaknya tuh power dan kontrol itu ke individu. Kita bisa mengontrol masing-masing dari kita gitu ya. Diri kita itu tuh bisa mengontrol kayak gitu. Dan ini lagi-lagi ya catatan penting kayak gitu. Jadi internet itu meskipun semuanya itu jadi lebih mudah dalam pengendalian dan lain sebagainya, internet itu nggak bisa menggantikan proses fundamental dalam sistem pengendalian manajemen secara sepenuhnya kayak gitu ya. Jadi mereka hanya membantu saja, tapi tidak bisa sepenuhnya itu sebenarnya diserahkan ke situ. Karena sistem pengendalian manajemen yang sesungguhnya itu adalah proses sosial dan perilaku. Jadi apa yang harus diubah, perilaku mana yang harus diubah, dan lain sebagainya gitu ya. Ini jadi inti dari sebuah apa ya? Inti dari sebuah manajemen gitu ya, apa namanya kontrolnya kayak gitu ya, itu adalah di perilakunya kayak gitu, kayak di pemasaran juga kayak gitu kan kita belajar consumer behavior. Keperilakuan itu sangat penting gitu ya dalam pembahasan ilmu-ilmu di manajemen dan nggak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mesin gitu. Karena yang menyusun sistemnya gitu ya itu ya manusia gitu. Jadi semua IT, internet dan lain sebagainya itu hanya sebagai apa ya untuk bisa istilahnya apa ya untuk bisa membantu aja gitu tapi semuanya itu sebenarnya ya manusia otaknya kayak gitu yang menyusun sistem ya manusia gitu jadi seperti itu. Oke, dan ini adalah terakhir gitu dari sistem pengendalian manajemen. Terima kasih telah memperhatikan perkuliahan ini. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.